Saudara, selamat pagi saudara. Wih, hari yang penuh dengan sukacita buat kita semua. Karena kita akan kembali lagi mengalami Tuhan. Benar-benar dia berfirman, dia hidup, dan dia mensuplai terus-menerus kehidupannya. Zoe-nya Allah buat hidup kita. Saya akan melanjutkan lagi tentang topik tentang panggilan. Manakala seorang percaya lahir baru dan dia tahu bahwa dia memiliki panggilan. Dan dia tahu Allah akan membawa dia mencapai suatu titik tertentu yang Allah telah takdirkan dalam hidupnya. Maka dalam perjalanan hidupnya dia, Allah juga akan menguji hidupnya terhadap panggilannya itu. Saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami bukan hanya disebut anak-anak-Mu. Tapi lebih daripada itu. Kau menganugerahkan kepada kami apa yang Kau miliki dalam hidupmu. Firman. Apa yang Kau miliki dalam hidupmu. Kasih karunia. Apa yang Kau miliki dalam hidupmu adalah hidup ilahi yang sama. Kami bersyukur oleh karena kami terus-menerus Tuhan. Tanpa batas. Dan tanpa dibatasi oleh waktu. Engkau berfirman kepada kami. Engkau yang tinggal dalam hidup kami. Engkau terus bekerja. Membawa kami. Mencapai target yang Tuhan telah tetapkan dalam rencanamu, tujuanmu. Kami bersyukur oleh karena Engkau mendampingi hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa mencapai target itu pada masa hidup kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan telah siapkan di hari-hari yang lalu. Dan hari ini Tuhan, kami ingin mendapatkan hal yang nyata, yang jelas daripada firman-Mu mengenai panggilan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya ingin bagikan kepada saudara, karena minggu lalu saudara telah mendengarkan dengan jelas, bahwa Allah turut bekerja, dan bagian saudara ketika dia turut bekerja, bukanlah saudara merasakannya, saudara tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang-orang yang mengasihi dia. Dan hidup sesuai dengan rencana Allah ataupun tujuan Allah. Kita tahu untuk mencapai tujuan Allah itu. Allah melakukan sesuatu yang disebut dengan dia memanggil hidup saudara. Ini yang disebut dengan panggilan. Kalau kita melihat dalam Matius pasal yang ke-22. Yang pernah saya sampaikan kepada saudara. Waktu menjelaskan tentang banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Di situ dikatakan tentang dalam suatu pesta. Di Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22. Dikatakan hal kerajaan sorga ayat 2. Supaya seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Dan akhirnya dia menyuruh pula. Hamba itu pesan untuk mengundang orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan. Lalu kemudian mereka disiapkan oleh Allah. Sekali disiapkan. Lalu kemudian mereka itu diberi baju. Pakaian pesta. Sehingga mereka layak. Dan terakhir dikatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang menerima undangan itu. Tetapi sedikit yang dipilih. Ada dua kategori orang.
Sehingga jumlahnya sedikit yang dipilih. Berarti ada banyak yang gagal. Mereka gagal oleh karena, pertama adalah karena mereka menolak panggilan itu. Mereka tidak mau menggubris panggilan Allah. Saudara juga bisa termasuk daripada orang yang dikategorikan dalam Matius 22 ayat 14 ini. Yaitu banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara mungkin termasuk yang dipanggil. Dipanggil oleh Allah. Dipanggil di sini digunakan kata kletos. G2822. Itu adalah invitation ataupun undangan. Ataupun diundang oleh Allah. Lewat firman-Nya. Dan saudara mungkin tidak mau merespon. Karena saudara berpikir bahwa itu tidak penting buat saudara. Tapi mungkin ada orang yang merespon. Orang yang kedua adalah mungkin orang yang merespon. Tetapi dia tetap gagal. Dia tidak pernah menjadi orang yang terpilih oleh Allah. Mengapa dia gagal? Oleh karena ketika Allah menguji panggilannya dia itu, dia gagal di tengah jalan. Mengapa dia gagal di tengah jalan? Karena dia tidak tahu bahwa Allah turut bekerja bersama dengan segala keadaan yang menimpa hidupnya dalam perjalanan rohaninya setelah lahir baru. Sehingga dia menganggap bahwa itu harus dikerjakan oleh upaya dan kemampuannya sendiri. Dan inilah yang mengubah fokus hidupnya. Mengubah fokus hidupnya. Sehingga dia tidak siap untuk melanjutkan perjalanan itu lagi. Yang dia inginkan adalah perubahan dari keadaan yang menimpa dirinya. Dulu dia miskin, dia ingin dia menjadi kaya. Dulu dia tertindas, dia ingin menjadi dia sejahtera. Itu yang dia inginkan. Jadi ayat ini memberikan kejelasan kepada diri kita bahwa akan ada orang-orang yang gagal di dalam panggilannya. Saya ingin membagikan hari ini tentang prinsip kebenaran yang berkaitan dengan pandangan yang salah selama ini tentang apa yang disebut dengan panggilan pelayanan. Orang mengatakan bahwa Allah menginginkan bahwa kita memiliki panggilan pelayanan. Mungkin kita akan disamakan juga sama seperti kayak Rasul Paulus. Yaitu dia dipanggil untuk bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Dia dipanggil untuk untuk oleh Allah untuk melayani ke sana. Kita kadang-kadang lupa. Engkau diutus oleh Allah. Engkau dikirim oleh Allah kepada suatu bangsa yang tidak bersunat. Bukan berarti itu adalah panggilan pelayanannya. Tidak. Tetapi Allah mau memakai situasi yang bukan pilihanmu itu. Untuk dia turut bekerja, mendatangkan kebaikan buat hidup saudara. Bukan tempat saudara melayani. Justru tempat saudara melayani adalah itu dipakai lagi oleh Tuhan. Untuk mengabarkan tentang Injil. Membawa kembali orang-orang tersebut kepada rencana Allah yang semula. Mari kita lihat saudara. 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Allah menegaskan. Kau pergi kepada bangsa yang bersunat. Kau pergi itu. Bukan itu panggilanmu. Tapi ketaatan saudara. Dan yang terpenting adalah
Bukannya engkau pergi kepada bangsa yang bersunat, supaya mereka tetap menjaga sunat mereka. Bukan. Yang terpenting adalah mengajari mereka dari ketaatan yang telah terbangun dalam hidup saudara, agar mereka juga taat kepada hukum-hukum Allah. Itu yang Allah inginkan. Jadi saudara bisa sekarang pahami. Jadi sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, kata Tuhan. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Sebab bersunat atau tidak bersunat, itu di Galatia 6 ayat 12. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah ada artinya. Karena menjadi ciptaan baru, saudara mengalami yang disebut dengan zoe-nya Allah. Hidup ilahinya Allah. Itu yang paling penting. Mari kita lihat lagi sekarang Filipi pasal 3 ayat yang 3. Karena kitalah orang-orang bersunat, kata Paulus kepada jemaat Filipi, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Aneh. Bukankah bersunat itu hal lahiriah? Iya. Jadi dikatakan tidak menaruh percaya pada itu. Tapi bagaimana kerjanya Roh Allah dalam hidup saudara, itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Baik saudara, saya akan mulai mengajarkan saudara tentang prinsip kebenaran berkaitan dengan panggilan pelayanan. Apakah betul saudara memiliki panggilan pelayanan? Saya ingin kita mengutip dulu dalam Lukas 16 ayat 19-20 tentang cerita tentang Lazarus. Lazarus mendapatkan tempat dan kebahagiaan yang dikerjakan oleh Allah selama dia hidup di dunia ini. Dan dia bisa menikmati di alam roh kemudian setelah kematiannya. Pertanyaan saya adalah, siapa dari kedua orang ini yang memiliki panggilan pelayanan? Apakah imam besar Kayafas atau Lazarus? Tentu saudara, yang sudah saya jelaskan tentang kebenaran firman ini, saudara akan berkata bahwa yang memiliki panggilan pelayanan sebagai imam besar dan yang terpilih adalah Lazarus. Tapi saudara bisa lihat, apakah itu dianggap bernilai oleh Tuhan? Tidak sama sekali. Karena Kayafas termasuk orang yang memprovokasi, yang memprakarsai untuk terbunuhnya Yesus. Dia memiliki hutang darah. Dia memprovokasi bangsa pada waktu itu. Demi menjaga supaya bait suci itu tidak diruntuhkan oleh kekaisaran Roma. Saya ingin supaya kita clear dari contoh yang pertama ini. Lazarus. Sudah lihat pada tayangannya. Lazarus itu miskin, borok. Tidak memiliki pelayanan. Dan saya bisa pastikan bahwa dia tidak memiliki panggilan pelayanan dalam suatu jabatan. Tapi lihat, dia memiliki panggilan yang dia bisa capai, yang Allah telah tetapkan. Dan Allah bekerja dalam hidupnya. Membawa dia sampai kepada titik itu. Dia berada dalam dekapan Abraham. Dan dia tidak lagi mengalami penderitaan ketika dia sudah mengalami kematian. Saya ingin kita melihat salah satu cerita ketika Yesus mengutus ke-70 muridnya. Lalu Yesus memberikan kuasa di Lukas pasal 10. Kuasa dan otoritas kepada muridnya. Mari kita lihat ketika murid-murid itu kembali melapor ke 70 murid itu. Mari kita lihat di Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Wow. Ini pelayanan yang luar biasa. Lalu kata Yesus kepada mereka,
Dikatakan begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tepat seperti apa yang Tuhan tugaskan kepada 70 orang ini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atau otoritas untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi Tuhan telah memberikan kamu kuasa, dikatakan. Di sini digunakan kata adalah exousia. Dan power. Ini digunakan kata dunamis atau otoritas dan kuasa. Terbalik. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Lihat. Ke-70 murid yang taat ini. Yang berhasil menjatuhkan posisinya iblis. Ke bumi pada waktu itu. Jauh lebih rendah. Bukan lagi sebagai makhluk roh. Yang memiliki strata. Setara dengan malaikat. Lalu ayat 20-nya dikatakan. Namun demikian. Janganlah bersukacita. Karena roh-roh itu takluk. Tetapi bersukacitalah. Karena namamu ada terdaftar. Di surga. Perhatikan baik-baik. Ini ucapan yang dikatakan oleh Yesus kepada ke-70 murid yang diutus oleh dia. Dengan diberikan otoritas dan kuasa yang ada pada diri Yesus untuk menghancurkan iblis. Ke-70 murid pergi, lalu mereka kembali. Mereka bercerita bahwa mereka berhasil. Dan lihat ini perkataan Yesus sendiri. Kepada ke-70 murid itu. Dengan tegas. Yesus mengatakan. Kebenaran. Pada ayat 20 ini. Kebenaran. Tentang panggilan pelayanan. Tentang panggilan yang benar terhadap ke-70 murid itu. Yang pertama, Yesus mengatakan janganlah bersukacita. Saya tahu saudara tidak siap untuk menerima hal ini. Ketika Yesus melarang, maka ketika engkau bangga dan bersukacita, maka engkau sedang menentang Tuhan. Hal yang tidak diinginkan oleh dirinya. Kita lihat ayat 20 ini. Saya bagi pada tiga kalimat. Yesus mengatakan janganlah bersukacita. Kata bersukacita digunakan kata kairo. Jangan kamu bersukacita. Kairo. G5463. Jangan kamu menjadi bangga. Jangan kamu melihat. Menjadi salut. Yesus nyatakan bahwa ini adalah sukacita. Yang merupakan produk ataupun kehidupan yang ada dalam kerajaan sorga atau setiap orang yang memiliki pemerintahan Allah di dalam hidupnya. Yesus mengatakan janganlah kamu bersukacita. Kalau Yesus mengatakan janganlah kamu bersukacita berarti pemerintahan Allah yang ada dalam hidup saudara tidak akan memberikan sukacita. Karena saudara telah mengalahkan iblis. Ada pewahyuan yang saya dapatkan. Ketika saya baru bertobat terima Tuhan Yesus waktu membaca ayat ini. Janganlah bersukacita. Pewahyuan itu menyingkapkan pada saya.
Jangan kau bergembira. Karena iblis mengalahkan iblis. Dengan otoritas dan kuasa Allah. Itu bukan levelmu. Bukan lawan tandingmu yang setara. Itu hal wajar. Tapi hari ini saya mau bagikan pada saudara yang kedua. Janganlah bersukacita. Berarti sukacita produk surga itu. Jangan kita gunakan menjadi kebanggaan. Karena kita telah menyelesaikan suatu pelayanan. Panggilan pelayanan. Jadi Yesus melarang kita bersukacita. Seperti malaikat di surga. Bersukacita. Seperti pemerintahan Allah dalam hidup kita. Karena setan-setan itu takluk. Karena apa yang bisa kau lakukan untuk Tuhan. Saya katakan, apa yang bisa kau lakukan untuk Tuhan? Jangan kau bersukacita. Saya tidak mengajari saudara ketika saudara melayani dalam gereja. Selesai melayani, saudara tidak boleh bersukacita. Saudara berwajah murung. Atau diam saja. Bukan itu. Tapi saudara tidak boleh kebanggaan saudara. Karena saudara telah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan itu. Kalau Yesus mengatakan janganlah kau bersukacita. Berarti mengalahkan iblis. Berbuat untuk Tuhan. Melakukan sesuatu dalam pelayanan untuk Tuhan. Itu seharusnya bukan yang menjadi alasan dan penyebab kita bersukacita. Karena Yesus dengan tegas mengatakan seperti itu. Saudara harus ingat. Menurut Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah atau pemerintahan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tentu saudara, Roh Kudus tidak akan menghasilkan sukacita di dalam hidup saudara setelah saudara selesai melakukan pelayanan dalam gerejamu ataupun misi keluar. Tidak. Mengapa? Karena Yesus melarang. Tuhan dengan rohnya, Roh Kudusnya, selalu adalah dalam kesatuan. Satu. Jadi yang saudara alami sukacita selesai pelayanan. Apalagi pelayanan tersebut itu berhasil dengan baik. Yang saudara alami adalah kegembiraan. Dan bahkan mulai disisipi dengan kebanggaan. Saya ulangi, mulai disusupin dengan kebanggaan. Mari kita lihat sekarang. Ayat yang berikutnya. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Roh-roh itu takluk kepadamu. Otoritas dan kuasa Roh Kudus. Otoritas dan kuasa Tuhan yang dianugerahkan kepada ke-70 murid ini. Itulah menjadi alasan. Menjadi penyebab roh-roh jahat itu, iblis jatuh, takluk kepada mereka.
Kalau saudara menerima otoritas dan kuasa, maka semua hal-hal seperti ini, mengusir setan, menyembuhkan sakit, menyelesaikan pelayanan, itu semua yang bisa saudara kerjakan untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Karena saudara diberi kuasa dan otoritasnya. Tetapi, saya ulangi. Tetapi saya mau katakan pada saudaraku. Yesus melarang kau bersukacita. Oleh karena apa? Oleh karena apa yang dianugerahkan kepada hidup saudara. Yaitu otoritas dan kuasa itu. Saya katakan otoritas dan kuasa itu. Yang sama dimiliki oleh Yesus. Bukankah ketika Yesus menuju ke Gadara atau Gerasa, setan takluk, setan takut melihat dia. Karena mengetahui bahwa dia adalah anak Allah. Dan dia adalah pemegang kuasa dan otoritas. Itu sebabnya Yesus mendasari untuk bisa ke-70 murid ini mengerti panggilanmu yang sebenarnya. Panggilanmu yang sebenarnya bukanlah panggilan untuk melayani, untuk berbuat sesuatu bagi Allah. Bukan itu. Tetapi ada sesuatu. Bagaimana mungkin engkau layak dipandang oleh Allah untuk engkau menerima anugerah, otoritas dan kuasa yang ada pada diri Yesus itu bisa menjadi milik saudara. Nah, ini akan mulai mengenyampingkan. Berarti panggilan kita untuk kita siap. Saya ulangi, siap. Menerima otoritas. Dipercaya oleh Tuhan. Menerima otoritas dan kuasa dari Tuhan. Otoritas dan kuasa. Tidak untuk setiap orang percaya. Otoritas dan kuasa adalah bagi orang yang siap. Saudara buka Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan, bukan menciptakan. Menjadikan di sini digunakan kata asah. Kalau menciptakan digunakan kata adalah bahasa Ibraninya. Digunakan kata bara. Bara H1254. Kalau asah itu asah. Lalu bara, itu kata bara. Lalu kemudian kalau kata menjadikan itu digunakan kata H6213. Itu digunakan kata asah. Apa perbedaannya? Kalau kata asah, maka Allah menjadikan itu melalui proses. Bukan sekali. Terjadi sama seperti ciptaannya di yang lain. Maka jadilah. Terang maka jadilah terang. Binatang-binatang maka jadilah. Maka jadi. Tapi di sini Allah berfirman. Baiklah kita menjadikan manusia. Menurut gambar dan rupa kita. Melalui suatu proses. Baiklah kita menjadikan manusia. Supaya mereka bisa menggambarkan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Atas ikan-ikan di laut. Burung-burung di darat. Dan atas ternak.
dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang, melata yang merayap di bumi. Dengarkan baik-baik. Allah harus mengerjakan di dalam hidup saudara, supaya saudara memiliki kemampuan sama seperti Allah, berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain. Allah harus mengerjakan ini. Jadi saudara bisa lihat di sini apa yang Allah maksudkan. Apa yang Allah maksudkan? Berarti bukannya panggilan saudara, dengarkan saya, bukannya panggilan saudara adalah supaya engkau berkuasa atas ciptaan yang lain. Kalau Allah tidak memproses hidup saudara, menjadikan hidup saudara lewat firman-Nya, memprosesnya, maka tidak mungkin engkau layak, engkau dipandang dan dipercaya oleh Allah untuk menerima otoritas dan kuasa yang sama yang dimiliki oleh Allah untuk engkau bisa berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Tidaklah mungkin. Jadi, kalau begitu saudara bisa lihat, roh-roh itu takluk kepadamu, itu adalah hal yang wajar. Tapi yang kau perlu dapati adalah bagaimana Yesus bisa mempercayai kepada ke-70 murid ini untuk menerima otoritas dan kuasa yang sama yang dimiliki oleh dia untuk mengusir setan. Berarti ada panggilan yang jauh lebih tinggi, lebih utama daripada panggilan engkau melayani di luar sana. Yaitu panggilan supaya engkau dianggap layak oleh Tuhan untuk menerima kuasa dan otoritasnya. Kuasa dan otoritas tidak akan diberikan kepada anak-anak kecil. Tidak akan diberikan kepada anak kecil. Kuasa dan otoritasnya. Tapi akan diberikan kepada mereka yang sudah dewasa. Mari kita lihat sekarang. Lukas 10 ayat 20. Kita lanjut. Tetapi bersukacitalah. Nah, ini lawannya. Antagonis nih. Karena namamu ada terdaftar di sorga. Saya sudah bagikan kepada saudara. Karena namamu tercatat di sorga. Karena namamu ditulis sorga. Musa berseru di Keluaran 32. Dia bilang, hapus namaku dari kitab yang kau tulis. Allah yang menulis. Nama saudara, pribadi saudara, tercatat di sorga. Jadi Allah yang mengerjakannya itu. Dia mengerjakan di dalam hidup saudara keselamatannya. Mari kita lihat saudara. Di Filipi pasal yang kedua. Mari kita lihat sama-sama Filipi pasal yang kedua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bagaimana mungkin jemaat Filipi bisa tetap mengerjakan keselamatannya dengan takut dan getar dalam ketaatan. Meskipun pemimpinnya tidak ada. Lihat ayat 13-nya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Berarti Allah yang mengerjakannya. Setelah Allah mengerjakan, setelah dia mendapatkan namanya
keselamatan yang sempurna. Sampai dalam perjalanan hidupnya. Sampai kepada titik yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Yang disebut dengan takdir. Yang direncanakan Tuhan. Tujuan Tuhan. Maka, saya katakan ini penting buat saudara. Maka, itu yang disebutkan dengan namamu pribadi tertulis di surga. Yesus mengatakan, kalau engkau lahir baru, engkau masih mungkin gagal. Dalam perspektif manusia, engkau masih bisa gagal. Dalam perspektif dirimu, engkau masih bisa gagal untuk mencapai garis akhir. Tetapi Allah tahu, dalam perspektif kemahatauannya atau prapengetahuannya Allah. Allah tahu bahwa engkau akan sampai pada garis akhir dengan berhasil. Allah tahu itu. Itu sebabnya namamu tertulis. Dia catat. Tertulis di sorga. Dalam kitab anak dombanya itu. Saya pernah jelaskan kepada saudara. Nah, saudara bersuka cita karena hal itu. Mengapa? Saudara bersuka cita karena perkara-perkara yang Allah kerjakan di dalam hidup saudara. Yakni menganugerahkan hidup ilahi atau zoe pada hidup saudara. Panggilan untuk melayani adalah perkara-perkara yang saudara bisa kerjakan bagi Tuhan. Tetapi panggilan yang sebenarnya, yang Allah tetapkan buat hidup saudara, hanya ada satu panggilan, yaitu panggilannya Dia. Yaitu adalah bagaimana saudara dibuat oleh Allah. Bisa menggambarkan rupanya Allah. Lewat hidup saudara selama engkau hidup di dunia ini. Allah adalah roh. Sulit untuk menggambarkan karakteristik Allah karena Dia adalah roh. Makanya Dia akan pakai hidup saudara. Dia akan mampukan saudara dengan saudara memakai tubuh yang pernah berbuat dosa ini. Tubuh dosa seperti ini. Untuk bisa menggambarkan rupa Allah secara utuh. Wah, sekarang saudara mengerti. Bahwa dalam hidup saudara engkau hanya memiliki satu panggilan. Yaitu supaya engkau memiliki zoe-nya Allah. Atau hidup ilahinya Allah. Yang bisa menggambarkan rupanya Allah yang adalah roh. Lewat hidup saudara. Mari kita baca saudara. Roma pasal 8. Mulai ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini panggilannya Dia. Ini sesuai dengan targetnya Dia. Apa target Allah itu? Sebab semua orang yang dipilihnya, di sini sebenarnya bukan dikira, dikatakan He did foreknow. He did foreknow dalam King James Version. Jadi orang-orang yang telah diketahui oleh Allah dari sebelum saudara lahir, sebelum saudara ada di dunia ini. Semua orang yang telah diketahui oleh Allah dari semula. Jadi dari perspektif kemahatauan Allah. Mereka juga ditentukannya. Nah, Allah menentukan titiknya. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apakah ini berbicara pelayanan? Tidak. Ini berbicara tentang zoe ataupun hidup ilahi Allah. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Makanya dikatakan sulung. Saudara kan saudara-saudaranya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula sudah ditakdirkan di titik itu. Mereka itu juga dipanggil ya. Mengapa saudara hanya mengenal panggilan? Hanya untuk lahir baru? Tidak. Tapi saudara dipanggil untuk lahir baru. Itu adalah bagian dari suatu panggilan.
Itu tahapan dari suatu panggilan. Panggilan saudara adalah menjadi sama. Sama dengan anaknya. Bukan dikatakan dengan Yesus. Anaknya. Mereka itu. Dan mereka yang dipanggilnya itu, mereka juga dibenarkannya. Siapa yang mengerjakan? Allah. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Siapa yang mengerjakan? Allah. Di ayat 30 jelas. Mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Siapa yang mengerjakan? Allah. Allah memanggil saudara. Mereka yang dipanggil, dibenarkan. Siapa yang mengerjakan? Allah. Allah mengerjakan pada hidup saudara. Supaya saudara namanya terdaftar di surga. Ini memberikan semangat pada diri kita. Jadi panggilan Allah. Menurut Roma 8 ayat 28 sampai 30. Hanya ada satu. Supaya saudara menjadi sama dengan putranya. Yaitu Yesus. Yang menjadi Kristus. Hanya itu panggilan Allah. Buat hidup saudara. Karena di situ disebutkan terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu target yang Allah telah tetapkan. Sekarang sudah terjawab buat hidup saudara. Sekarang sudah terjawab. Dari cerita yang Yesus katakan di Lukas 16 tadi. Ayat 19 dan seterusnya. Bahwa Lazarus terpanggil. Untuk dia bisa memanifestasikan. Menggambarkan rupanya Allah. Lewat iman yang teguh. Yang dimiliki di dalam hidupnya. Mungkin orang-orang sebangsanya. Akan berkata. Aduh menderita kali dia. Tapi gak pernah mengeluh. Menderita kali dia. Tapi tidak pernah. Menyindir imam besar. Sangat menderita. Dan dia menanggung terus sakit secara tubuh. Penghinaan, kejiwaan. Dia menanggung terus. Orang akan berkata. Hanya Allah saja yang mampu menanggung seperti itu. Berarti orang bisa melihat kasih karunia di dalam hidupnya. Bagaimana mungkin kau menerima kasih karunia? Karena itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya kasih karunia engkau harus bertambah-tambah. Kau menjadi percaya itu adalah pemberian Allah. Allah menawarkan. Allah memampukan saudara. Sehingga kehendak bebasmu memilih untuk menyambut Kristus dalam hidup saudara. Jadi kita lihat di sini Roma 8 ayat 28 sampai 30. Mereka yang mengasihi dia dalam ketaatan sama seperti Lazarus yang miskin itu. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dia nggak mau menggerutu. Dan firman itu sekarang terjelmah menjadi dirinya, menjadi karakter dalam dirinya. Dia nggak pernah mau berkata, bosan jadi orang miskin. Tidak pernah berkata demikian. Dia tetap teguh. Saudara, saya akan bawa untuk bisa mengetahui panggilan. Apa panggilan bagi gerejanya? Saya ulangi, apa panggilan bagi gerejanya? Kalau saudara adalah hidup sebagai gereja Tuhan, maka tentu saudara harus tahu apa panggilan saudara bagi gerejanya. 1 Petrus pasal yang kedua.
Ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapannya kepada terangnya yang ajaib. Kepada terangnya yang ajaib. Saya ingin supaya saudara benar-benar memahami. Apakah betul bahwa panggilan kita adalah keluar dari kegelapan dunia ini, lalu memasuki area terang yang Allah. Apakah itu panggilan kita? Saya ingin supaya saudara melihat kata terang di sini. Saya ulangi. Kata terang di sini. Itu digunakan kata adalah kata POS. PHOS. Itu G5457. G5457. Itu digunakan kata terang. Ya. Jadi itu digunakan kata terang. Tapi saya ingin supaya saudara benar-benar menyadari bahwa mari kita lihat sama-sama. Kita lihat. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Kita baca Yohanes 9 ayat 5. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, kata Yesus, akulah terang dunia. Selama aku hidup di dunia ini, akulah terang dunia. Jadi Dia adalah terang dunia. Tuhan adalah terang dunia. Sekarang kita kembali lagi. Pada 1 Petrus 2. Ayat 9. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan bukan kepada terang yang ajaib. Karena di sini digunakan kata ace. Tetapi digunakan dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata, kita lihat dalam King James Version. Dikatakan, call you out of darkness into His marvelous light. Kepada terangnya. Yesus mengatakan bahwa selama Dia di dunia ini sebagai manusia, Dia adalah terang dunia. Jadi apa yang dimaksudkan dalam 1 Petrus 2 ayat 9? Ini adalah panggilan saudara. Dia memanggil saudara supaya kamu keluar dari kegelapan. Dan masuk atau menjadi terang sama seperti Yesus ketika masih ada di dunia ini. Itu tidak dikatakan gerejanya, tidak dikatakan ketika Dia di sorga. Tapi selama Dia ada di dunia ini.
Itu terpenting. Itu yang Allah inginkan. Yesus mengatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi saudara lihat, panggilan hidup saudara sebagai gerejanya adalah bukan untuk memberitakan tentang terang itu. Tetapi saudara dibawa keluar dari kegelapan. Dari suatu karakteristik yang disebut dengan karakteristik hidup kegelapan menurut Allah. Sekarang saudara masuk ke dalam terang. Sehingga saudara menjadi terang bagi dunia. Saudara menjadi sumber terang bagi dunia. Berarti karakteristik yang dirubah. Berarti hidup saudara yang dirubah. Berarti panggilan buat gerejanya. Bukan untuk melayani. Memberitakan tentang terang. Tapi saudara menjadi sumber terang itu. Ini suatu perubahan karakteristik. Wow, ini luar biasa saudara. Mungkin saudara baru dengarkan ini. Saya menelitinya. Dan saya membandingkannya dengan beberapa pertolongan dalam bahasa aslinya. Dan saya mendapati. Ini adalah saudara dari gelap diubah menjadi terang. Bukan saudara dibawa. Panggilan hidup saudara adalah suatu perubahan yang Allah hanya sanggup mengerjakannya. Yaitu mengubah saudara menjadi terang. Sehingga saudara juga menjadi terang bagi dunia. Coba perhatikan baik-baik kalimat saya nih. Saudara harus renungkan ya dengan jujur di hadapan Tuhan. Saudara dibawa keluar dari tempat gelap menuju kepada tempat terang. Bedakah dengan saudara dulu gelap, sekarang menjadi terang yang bisa menerangi orang lain? Bedakah? Beda. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Lihat, kamu yang dulu gelap, sekarang yang telah menjadi terang, bukan diterangi. Itu panggilanmu. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Wah, semangat saya untuk menjelaskan pada saudara. Karena ini suatu pewahyuan yang benar. Bagaimana mungkin saudara, saya ulangi. Bagaimana mungkin saudara bisa membawa terang kepada orang lain. Karena saudara hidup. Karena saudara hidup diterangi. Saya ulangi. Saya gunakan bahasa Indonesia yang baik. Bagaimana saudara bisa membawa terang kepada dunia yang gelap. Kepada orang-orang lain yang masih dalam kegelapan. Karena hidup saudara saja baru pada posisi rohani. Posisi kehidupan maksud saya. Di mana saudara diterangi. Tapi kalau saudara adalah terang itu. Kalau saudara adalah terang itu. Maka saudara bisa
membawa terang kepada orang lain dengan menerangi mereka. Saya akan tunjukkan pada saudara sesuatu yang menarik buat saudara. Apa gunanya ditulis silsilah dari Abraham sampai kepada Kristus. Matius pasal yang pertama, mulai dari ayat yang pertama. Matius pasal yang pertama, mulai dari ayat yang pertama. Kita baca. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Menarik sekali, saudara. Anak Daud dan anak Abraham. Kemudian kita baca ayat 16-nya saja. Kita baca ayat 16-nya. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Digunakan kata memperanakan di sini adalah begat. King James Version-nya. Atau genau. Genau itu artinya kata dikandung dari benih. Sehingga mewujudkan kehidupan. Ini penting buat kita. Ini sangat mendasar buat kita. Mewujudkan suatu kehidupan. Jadi dari Yakub, ayahnya Yusuf, suaminya Maria, dia memperanakan, berarti dia mewujudkan pribadi Yusuf. Dan pribadi Yusuf ini adalah pribadi yang siap untuk menerima. Maria mengandung, bukan dari benihnya. Dan dia menjadikan dirinya bapak untuk melindungi secara hukum. Supaya lahirnya Yesus. Berarti, ingat. Yesus bisa lahir. Dan akhirnya Yesus ini menjadi Mesias atau Kristus. Itu karena dia berada di dalam garis keturunan orang-orang yang mengerti dan memahami rencana Allah. Dan mereka terpanggil untuk mengambil bagian dalam tahapan-tahapan sampai Kristus itu terwujud. Dan di sini dikatakan yang melahirkan Yesus yang disebut atau dipanggil Kristus. Kata dipanggil di sini digunakan kata lego. Atau disebut, dinamai. Atau disebut. Itu kata lego. Ya. Atau dikatakan. Itu kata lego. Apa artinya buat kita? Ini memberikan arti buat kita. Bahwa apabila Yusuf ini bisa memperanakan dan menyiapkan dari benih yang ada pada diri Maria. Pribadi Yesus. Maka Yesus ini akan menghasilkan Kristus dalam hidupnya. Mesias dalam hidupnya. Dan saudara tahu. Kristus itu terdiri dari kepala dan tubuh. Dan tubuhnya adalah, tubuh Kristus itu disebut adalah gerejanya. Bukankah kita sedang membahas apa panggilan bagi gerejanya? Saudara siap? Dari 2 ayat ini saja. Ayat 1 dan ayat 4. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Hanya ada 2. Dia bilang anak Daud dan anak Abraham.
Diawali dengan Abraham. Lalu kemudian di tengah, Daud melanjutkannya. Ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut dengan Kristus. Jadi Yesus itu adalah anak Abraham dan Daud. Abraham dipanggil Tuhan agar keturunannya. Jadi panggilan buat Abraham agar melalui benihnya, keturunannya bisa mewujudkan Kristus di generasi yang ke-42. Berarti Abraham dipanggil agar dimensi Allah terbangun pada dirinya. Sehingga dimensi Allah yang disebut, yang kita kenal di mana-mana, Allah Abraham, itu bisa nyata pada diri Abraham semasa hidupnya. Perhatikan baik-baik. Baru saudara. Yakub saja. Kita baca di Kejadian 26. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman ini kepada Ishak. Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena Abraham hambaku itu. Baru pertama kali Allah menyebutkan kepada generasi sesudah Abraham. Bahwa dimensi Allah pernah hidup di sepanjang umurnya Abraham, ayahnya Ishak. Itu sebabnya Abraham dalam hidupnya, dia memiliki pemanggilan. Apabila dimensi Allah yang akhirnya dikenal oleh keturunan selanjutnya, disebut dengan Allah Abraham itu ada pada dirinya. Maka dia akan berhasil untuk menyiapkan Ishak. Sehingga Ishak nanti suatu ketika juga akan memiliki dimensi Allah. Sehingga Allah akan disebut juga Allah Ishak. Lalu kemudian dia akan menyiapkan juga, Ishak akan menyiapkan juga Yakub. Sehingga suatu ketika Allah akan disebut juga Allah Yakub. Jadi Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu bukan hanya sekedar penyebutan. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tetapi itu adalah Allah, dimensinya Allah, ukurannya Allah, kehidupannya Allah. Yang pernah hidup pada masa Abraham, pada masa Ishak, pada masa Yakub. Itu sebabnya Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk mewujudkan hal itu di dalam dirinya. Dimensi Allah itu. Sehingga suatu hari keturunannya, bahkan bangsa Israel bisa mengenal Allah Abraham. Dimensi dan ukuran-ukurannya. Mengapa? Karena Abraham juga, kalau dia tidak memiliki dimensi Allah itu, hidupnya Allah, zoenya Allah, sepanjang hidupnya, melalui ujian, melalui pencobaan, melalui tantangan, melalui penderitaannya dia, maka dia tidak akan pernah bisa menyiapkan Ishak. Yang akhirnya di generasi berikutnya
di generasi ke-40 kemudian, atau 41, akan bisa mewujudkan Kristus. Jadi Abraham dipanggil agar Ishak, Yakub, dan Israel bisa memuat dimensi Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah Israel pada zaman daripada keturunan ini masing-masing. Perhatikan baik-baik. Saat Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, itu adalah bagian dari tahapan Allah membangun dimensi kealahannya pada diri Abraham. Itu sebabnya dia bertemu dengan imam Allah yang Maha Tinggi, Sem, dalam hal ini. Yang disebut dengan dalam keimamatan Melkisedek. Kita baru membahas tentang Abraham. Berarti Abraham disiapkan oleh Allah. Dia menerima panggilannya untuk bisa menyiapkan generasi berikutnya. Supaya generasi berikutnya bisa menyiapkan generasi berikutnya lagi. Baru terjawab satu. Itu silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Itu 1 ayat 1. Sekarang kita bicara, dia adalah anak Daud. Saudara akan tercengang untuk mendengarkan seperti ini. Saudara akan mulai bersukacita dan tidak takut menghadapi kematian dalam hidupmu. Perhatikan. Daud dipanggil Tuhan untuk menggenapkan apa? Kejadian 49 ayat ke-10. Daud dipanggil Tuhan. Kalau kau baca dalam Kejadian 49, ini adalah perkataan daripada Yakub mengenai nasib yang akan terjadi pada ke-12 anaknya, termasuk cucunya Efraim dan Manasye. Kejadian 49, mulai ayat 10. Dia katakan kepada Yehuda. Dia bilang, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dalam King James Version, the scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until sampai, di sini dalam bahasa Indonesia, sampai dia datang. Ini tidak tepat. Dia katakan, until Shiloh come. Siapa Shiloh ini? Shiloh ini adalah Mesias. Kristus. Until Shiloh come. And unto him shall the gathering of the people be. Daud dipanggil. Karena di sini ada salah satu ketegasan tentang generasi berikutnya di ujung itu adalah yang harus digenapi. Itu target yang Tuhan telah tetapkan. Tuhan tentukan. Makanya Daud harus memberikan kontribusi supaya munculnya Mesias. Jadi Daud dipanggil Tuhan agar Yesus, orang Nazaret itu, suatu saat akan dikenal oleh sorga dan bumi sebagai anak Daud. Mari kita lihat sekarang. Mazmur 132. Mazmur 132. Ayat 10. Oleh karena Daud hambamu ini, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Daud hambamu. Mazmur 89.
Mazmur 89 ayat 21. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Tidak semua keturunan Abraham terpilih. Tapi firman Allah menegaskan pada kita bahwa Allah telah mendapati Daud. Berarti Daud yang memenuhi kriteria. Dari garis keturunannya ditemukan oleh Allah. Daud mampu untuk menyiapkan generasi berikutnya, cucu berikutnya, bahkan keteladanan kepada keturunan-keturunannya untuk hidup. Dan ujungnya di generasi ke-42 sejak Abraham akan bisa menghasilkan Mesias Kristus, gerejanya. Ini artinya Daud bukan hanya benar hidupnya untuk dirinya sendiri, supaya aman-aman saja. Tapi agar Daud menyiapkan generasi berikutnya lewat dimensi Allah yang terbangun pada diri Daud. Sehingga Yesus juga dikenal anak Daud. Saya ingin saudara tetap melihat pada Matius pasal yang pertama ini. Ada hal-hal yang aneh. Yang saya akan dengan cepat menjelaskan pada saudara. Saudara tidak pula perlu untuk membuka-buka Alkitab. Lihat dimensi Allah pada Daud itu. Itu terbangun. Saya ulangi, itu terbangun. Itu terbangun. Apakah terbangun pada Salomo? Apakah terbangun pada Salomo? Saya mau tunjukin pada saudara. Saya mau tunjukin pada saudara. Kita buka di 1 Raja-Raja Satu Raja 11 ayat 4. Perhatikan baik-baik. Nanti saya akan bagikan kepada saudara. Lihat. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istrinya itu, banyak istri, 1000, mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Ayat 5. Demikianlah Salomo mengikuti Ashtoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Tapi yang jadi pertanyaan buat kita. Mengapa di dalam Matius pasal 1. Daud berhasil menyiapkan Salomo. Saya ulangi, Daud berhasil menyiapkan Salomo. Mari kita lihat itu mulai dari ayatnya yang ke-6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Dan seterusnya. Saya mau tunjukin kepada saudara. Sesuatu yang luar biasa sekali. Siapa-siapa dari garis keturunannya. Saya ulangi. Siapa-siapa dari garis keturunannya. Dari Daud sampai pada Kristus. Yang tetap hidup. Sampai akhir kematiannya. Sampai dia mati. Dia hidup sama seperti kayak Daud. Tunjukin pada saudaraku. Salomo dikatakan tidak. Tapi saya mau tunjukin. Salomo dimasukkan dalam Matius pasal 1.
Oleh karena apa? Oleh karena dia masih hidup benar. Dia hidup meneruskan. Dia terus menyiapkan sampai munculnya Mesias. Ketika dia sudah menyiapkan Rehabeam. Tapi pada hari tuanya, Salomo tidak hidup sama seperti Daud. Tapi dia sudah menyiapkan Rehabeam. Begitu juga dengan Rehabeam. Begitu juga dengan keturunan berikutnya. Setelah Rehabeam adalah Asa. Saya ingin tunjukkan pada saudara. Abia. Dan setelah Abia, itu adalah Asa. Saya mau tunjukkan pada saudara. Bahwa Abia, dia hidup untuk menyiapkan Asa dengan benar. Dan Asa ini adalah cucu Rehabeam. Dia tidak pernah melihat hidupnya Daud. Tapi dia disiapkan oleh Abia. Untuk satu generasi berikutnya. Untuk dia menyiapkan generasi berikutnya. Untuk dia bisa. Di generasi ke-42 sejak Abraham. Mewujudkan Yesus yang menjadi Kristus. Yang adalah gerejanya. Di 1 Raja 15 ayat 11. 1 Raja 15 ayat yang ke-11. Mari kita lihat. 1 Raja 15. Asa melakukan yang benar. Di mata Tuhan seperti Daud. Bapa leluhurnya. Dia tidak melihat Daud. Saya berbahagia. Saya mungkin tidak bisa melihat generasi keturunan dari anak-anak rohani saya nanti. Cicit-cicit lah kalau dibilang lah dalam bahasa jasmanianya. Saya tidak bisa melihat. Tetapi yang saya siapkan adalah anak rohani saya. Untuk bisa mewujudkan rencana Allah, tujuan Allah yang sudah dipatok buat gerejanya. Mari kita baca lagi. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat luar biasa. Saudara lihat di 2 Tawarikh 17 ayat 3. Dia hidup sama seperti Daud. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Di sini ada terhilang. Saya katakan terhilang. Antara Uzia memperanakan Yotam. Di ayat 9-nya. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Di sini ada beberapa generasi, ada 2 generasi yang tidak ditulis. Sebab pada generasi tersebut, mereka tidak menyiapkan, mereka tidak layak dalam hidupnya untuk menyiapkan Mesias muncul. Saudara bisa bayangkan, dari Yosafat kepada Hizkia, itu terdiri dari beberapa generasi. Berarti Hizkia tidak bisa lagi melihat Yotam. Tetapi saudara bisa lihat di sini. Apa yang terjadi? Hizkia hidup. Sama seperti Daud dikatakan. Bukan sama seperti ayahnya. Wow. Ini luar biasa saudara. Saudara bisa melihat begitulah alur sistematis di dalam alam roh. Jangan kau berpikir ketika kau hidup di dunia ini. Engkau hanya berurusan dengan dirimu, dengan Tuhan sendiri. Bukan. Itu akan mempengaruhi generasi-generasi berikutnya. Meskipun kau tidak pernah bertemu dengan dia. Meskipun mereka tidak mengenal kau. Dia bisa. Itu sifatnya alam roh. Mengapa? Karena hidup ilahi Allah. Yang ada pada hidup saudara saat ini. Hidup ilahi Allah yang ada pada diri saya. Yang saya sedang kerjakan untuk bisa mencapai targetnya Allah. Tujuannya Allah. Yang saya pakai hidupnya ilahi. Itu adalah hidup yang kekal. Yang tidak pernah bisa berakhir. Ketika saya mengembuskan nafas. Alias mati. Wow, ini luar biasa sekali saudara. Saudara mau dengarkan satu kisah yang menarik ini? Ini kisah yang menarik sekali.
Hizkia memperanakan Manasya. Manasya sangat jahat sekali. Manasya memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia menjadi raja. Dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Sudah lihat pada tayangan. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. 2 Tawarikh 34 ayat 2 dan 3. Saudara bisa lihat pada tayangannya. Dia menjadi raja pada usia 8 tahun. Wah, ini masih anak kecil. Dia kasih firman Tuhan yang ringan-ringan. Dia bisa menjadi raja pada usia 8 tahun. Dia menjadi raja. Mengapa? Dia mengadopsi hidup yang kekal. Yang ada pada Daud. Berarti dimensi Allah Daud itu yang diambil oleh dia. Dimensi Allah itu nyata pada Daud. Sehingga Zakaria, Nabi Zakaria maksud saya, juga mengatakan seperti ini. Barulah saudara mengerti. Mengapa Yesus suatu ketika mengatakan di Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Saudara bisa lihat di sini. Bukankah Daud mengatakan di Mazmur 23, sudah tahu ayatnya? Tuhanlah gembalaku, Allah lah gembalaku. Tapi lihat apa yang dikatakan dalam Zakaria. Zakaria, wow, ini luar biasa. Zakaria 12. Ayat 7. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda. Supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Sehingga saudara tidak akan pernah mau hidup sia-sia. Dan memiliki keyakinan yang kuat. Karakter yang mulia. Zoe-nya Allah nyata. Karena itu, tanpa saudara punya anak. Tanpa saudara punya pelayanan. Itu akan bisa diadopsi. Ditransfer. Karena itu sifatnya kekal. Lihat ayat 8. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem. Dan orang yang tersandung di antara mereka. Pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah. Keluarga Daud. Rumah Daud. Akan menjadi seperti Allah. Seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Wow, ini luar biasa. Berarti pada Daud, pada keluarganya, pada keturunannya. Karena kata keluarga Daud di sini. Ini digunakan kata the house. Dalam King James Version digunakan kata the house of David. Kalau engkau baca dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama. Ayat 26. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Di sini digunakan the house of David. Rumah Daud. Berarti bahwa keluarga Daud itu rumah Daud. Bersama dengan keturunannya. Itu seperti Allah. Berarti dimensi Allah. Nyata dalam pribadi keturunan-keturunan Daud. Saya mau menunjukkan pada saudara sebelum saya akhiri ini. Ini berita sukacita buat saudara. Supaya saudara mengerti panggilan saudara itu. Itu menjadi serupa. Sama seperti anaknya. Dalam karakter. Dalam kehidupan. Itu panggilan saudara. Bukan sibuk-sibuk melayani. Tapi dalam karakter. Mari saya ajak kita melihat. Yehezkiel pasal yang ke-34. Mulai ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya
Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Akan memperhatikan domba. Seperti seorang gembala mencari dombanya. Pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa, ini Tuhan. Tuhan akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring. Dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan, kata Tuhan, domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku sendiri, kata Tuhan. Aku sendiri, kata Tuhan. Yang hilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalik. Yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim. Di antara domba dengan domba. Dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang baik? Mesti pulakah kamu diinjak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih. Mesti pulakah yang tinggal kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Jadi bukan padang rumput hijau nih. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim. Wah, selain menjadi gembala, Tuhan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa. Dan aku akan menjadi hakim di antara domba-domba dengan domba-domba. Domba dengan domba. Sudah siap untuk membaca ayat yang terakhir dalam pewahyuan? Saudara akan menerima pewahyuan dan penyingkapan. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud. Daud tidak hidup pada masa Yehezkiel. Daud tidak hidup pada masa Yehezkiel. Daud hambaku, dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Kalau kita sudah baca dari ayat 11 dan ayat 14 tadi, kita sudah tahu bahwa ayat 15, Tuhan sendiri mengatakan, aku sendiri akan mengembalakannya. Lalu kemudian kalau dia percayakan itu kepada Daud, dia mengangkat Daud menjadi gembalanya, berarti kemampuan, dimensi Allah selaku gembala itu harus ditanam dan nyata pada Daud. Daud sendiri berkata kepada dalam Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku. Tapi sekarang Allah mau mengangkat gembala dan dia hanya percaya pada Daud. Bagaimana mungkin Daud bisa menggembalakan sama seperti kepada Allah, sama seperti Allah menggembalakan umatnya, kalau Allah tidak mentransfer, mengimpartasikan dimensinya itu kepada dirinya. Daud. Ribuan tahun kemudian,
Yesus dari keturunan Daud. Dia mengatakan, Yohanes pasal 10. Dia mengatakan adalah, akulah gembala yang baik, gembala yang benar. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang inkarnasi. Itu sebabnya Matius 1 ayat 1. Bahwa silsilah Yesus disebut anak Daud. Berarti dalam hidupnya Daud, dia telah mengalami impartasi dimensinya Allah. Salah satu adalah bukan hanya sebagai raja, tapi juga adalah sebagai gembala. Dan itulah yang dimiliki oleh Yesus. Saya mau kasih tahu pada saudara, secara lahiriah, Yesus tidak kenal Daud. Tapi Yesus bisa hidup. Mengapa dia bisa hidup? Dengan mengadopsi. Dengan diimpartasikan dalam dirinya. Sehingga dia menjadi gembala yang baik. Yesus memang dipanggil untuk menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Dia panggil menjadi imam besar. Yang saya sudah jelaskan dalam Ibrani pasal 5. Tetapi saudara bisa lihat. Dimensi Allah di dalam dirinya. Daud, Abraham. Yang nyata itu. Diteruskan dari generasi ke generasi. Sebab apa? Mereka memenuhi panggilan utama mereka. Untuk memuat dimensi kealahan dalam hidup mereka. Itulah bagian dari pelayanan mereka. Untuk bisa menuju sesuai kepada rencana titik yang Allah sudah tentukan. Sehingga Yesus juga disebut. Pada waktu Gabriel datang mendatangi Maria. Dia kata, biarlah anak itu dipanggil menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Panggilan itu harus terwujud. Jadi Yesus dipanggil juga menjadi imam besar untuk selamanya menurut aturan Melkisedek. Mengapa? Apakah dalam diri Yesus dimensi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah Daud, semua dimensi Allah itu termuat di dalamnya? Ya, semasa hidupnya. Mari kita baca. Saya berharap ini adalah 2 ayat sebelum kita mengakhirinya. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Inilah panggilan Yesus. Bukan Kristus. Inilah panggilan Yesus. Anak manusia. Sebab di dalam dia secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Diam secara jasmania. Kalau begitu bagaimana dengan gerejanya? Kita baca. Efesus 3. Ayat 18. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paham. Memiliki roh pengertian. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Lihat doa Paulus dan keinginan Paulus. Aku berdoa. Supaya kamu dipenuhi. Di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kenapa Paulus berdoa seperti itu? Memiliki pengharapan seperti itu kepada gerejanya.
Seluruh kepenuhan Allah. Karena dia melihat Yesus dalam Kolose 2 ayat 9. Dia katakan seluruh kepenuhan Allah itu berdiam secara jasmani. Bagaimana semuanya itu bisa terjadi? Karena Yesus hidup dalam panggilannya. Di mana panggilannya itu telah disiapkan buat dirinya. Supaya dia bisa mengalami impartasi. Daripada orang-orang, daripada Abraham yang dipanggil oleh Tuhan. Sehingga Allah menyebut dirinya Allah Abraham. Sehingga Allah menyebut dirinya dia adalah gembala. Sehingga Allah menyebutnya buat hidupnya Daud. Dia adalah Allah Daud. Saudara bisa lihat seperti itu. Itulah panggilan. Saya katakan itu adalah panggilan yang Allah kehendaki buat hidup saudara. Bukan panggilan untuk melayani. Bukan panggilan untuk pergi ke mana-mana. Itu memang benar. Tuhan tugaskan kepada hidup saudara. Tetapi untuk membangun ketaatan kepada saudara. Bukan untuk bisa melihat hasilnya. Dan mengukurnya secara jasmani. Mungkin kau ditolak. Mungkin lama-kelamaan pelayanan itu menjadi hilang. Sama seperti Yesaya. Tapi bukan itu. Tapi untuk membangun zoenya. Hidup ilahi. Itulah panggilanmu. Amin. Kami bersyukur padamu Tuhan. Untuk apa yang telah Engkau siapkan buat kami. Kami mengerti sekarang Tuhan. Kami hidup pada masa ini, pada zaman ini. Adalah untuk generasi ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya. Karena hidup yang kekal, hidupmu sendiri. Itu ada pada hidup kami. Kami tidak perlu khawatir. Hanya kami memenuhi panggilan kami. Yaitu panggilan. Jadi segambar, serupa. Sama seperti putramu, Yesus Kristus. Itu panggilan terutamanya. Bukan untuk melayani. Terima kasih untuk pengertian yang kau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kau menyingkapkannya buat kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pekerjaan roh-Mu. Memberikan pengertian dan hikmat kepada kami. Sekarang kami memiliki. Bapa, hamba juga melihat. Bahwa sekarang mereka mendengarkan firman ini. Mereka memiliki kekuatan, daya dorong, semangat secara spiritual. Untuk mereka. Berikan diri mereka memenuhi panggilanmu. Seperti Roma 8 ayat 28 sampai 30. Menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus.